أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز بكم. Masyaallah muslimin, sahabat salat subuh masih berdoa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia yang kita bisa hadir bersama-sama pada pagi hari ini untuk melaksanakan salat subuh bersama, dan kita lanjutkan dengan mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Jamaah sekalian rahmat Allah, pada pekan kali ini kita akan bahas hadis Arba'in yang keempat. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu sebagai nutfah selama 40 hari, lalu menjadi alaqah segumpalan darah selama itu pula, kemudian menjadi mudghah segumpalan daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh dan mencatat 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Namun suratan takdirnya telah ditentukan, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Namun suratan takdirnya telah ditentukan, lalu dia melakukan perbuatan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa penjelasan dari hadis tersebut. Hadis ini sangat luar biasa tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau menggambarkan dengan sangat detailnya tentang proses penciptaan manusia. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal mula masuk Islam. Sejak usia muda beliau masuk Islam, usianya 14 tahun saat pertama kali
berjumpa Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembala kambing ternak yang bukan milik dia tapi milik tuannya. Rasulullah SAW minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk memberikan susu kambing tersebut. Namun beliau menolaknya karena ini bukan milik saya. Kalau milik saya akan berikan. Tapi ini milik tuan saya dan saya tidak punya hak untuk memberikan kepada tuan-tuan semuanya. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta untuk mendatangkan kambing yang masih kecil yang belum punya susu. Meminjam kepada anak tersebut. Dan kemudian Rasulullah SAW berdoa. Kemudian sesudah itu kambing yang masih kecil tersebut kemudian susunya membesar dan siap untuk diperas susunya. Dan kemudian diperaslah Rasulullah SAW dan kemudian sesudah itu dimasukkan ke dalam tempat dan diminumlah mereka bertiga sampai kenyang. Maka sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud kemudian masuk Islam, mengetahui betapa ini sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang biasa. Tentunya ini adalah seorang nabi dan rasul, maka kemudian dia masuk Islam dan sesudah itu menjadi sahabat yang mulia, bahkan menjadi salah satu ulama para sahabat karena beliau luar biasa dalam mencari ilmu, mencari kebenaran. Bahkan beliau meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah SAW. Ada 848 hadis. Salah satunya adalah hadis ini. Kandungan hadis yang terdapat dalam hadis tersebut bahwa yang pertama adalah tahapan perkembangan janin. Dalam hadis Arba'in keempat ini menjelaskan tahap perkembangan janinnya, yakni selama 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai nutfah, sebagai air mani yang sudah bercampur. Dan kemudian nutfah ini 40 hari berikutnya menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang nempel, sesuatu yang nempel, ke dinding rahim ibu selama 40 hari berikutnya, dan sesudah itu menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari berikutnya. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 5 dan surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma min mudghah. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, betapa mudahnya bagi Allah untuk membangkitkan manusia dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Al-Hajj ayat 5. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 Allah menjelaskan proses penciptaan manusia, tahapan perkembangan janin lebih detail lagi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan dari saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging.
dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Lalu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang baik. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Coba sekalian dalam Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala sangat detailnya dalam ayat ini tentang proses penciptaan manusia tersebut. Apalagi ketika dibahas tentang ditiupkannya ruh ke dalam makhluk tersebut sehingga menjadi khalqan akhar, menjadi makhluk yang berbeda, makhluk lain. Tidak seperti saat awalnya, saat ketika seseorang sudah diciptakan di dalam perut ibunya dalam bentuk mani, dan kemudian ia menjadi segumpal daging yang nempel, alaqah, nempel seperti pacet yang nempel gitu, yang dia semuanya selalu dipenuhi berbagai macam keperluan dari janin tersebut. Walaupun ia belum diberikan roh, namun ia sudah hidup, sudah ada pergerakan. Lalu apakah anak-anak tersebut ataupun calon bayi tersebut yang sudah bergerak, yang sudah berkembang dan sebagainya, apakah ia seperti makhluk hidup yang lain? Apakah ia adalah makhluk hidup? Tentunya ia adalah makhluk yang hidup. Sehingga dalam hal ini ada beberapa pembahasan tentang menggugurkan kandungan, menggugurkan bayi. Apakah sebelum ditiupkan roh ataukah sesudah ditiupkan roh? Sehingga nanti akan ada pembahasan tentang hal tersebut. Namun pada hakikatnya sesungguhnya ketika belum ditiupkan roh pun ia sudah memiliki kehidupan, sudah memiliki kehidupan. Itulah namanya jiwa. Seseorang kita itu terdiri dari jiwa, raga, dan roh. Jiwa, raga, dan roh. Ketika rohnya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat dia, apakah masih hidup orang tersebut? Walaupun dia sudah tidak bergerak, walaupun mayat itu sudah tidak bisa berbicara dan sebagainya, namun dia masih merasakan, masih punya rasa. Maka ketika seseorang memandikan jenazah, memperlakukan jenazah harus dengan cara yang baik, harus pelan-pelan, tidak boleh sembarangan, karena ia pun juga masih merasakan. Dan ketika berada di alam kubur pun, ketika kita meninggalkan mayat, ketika sudah dikuburkan dan kemudian orang-orang meninggalkan kubur tersebut, maka innahu la yasma'u qur'ani 'ali. Mayat itu masih mendengarkan suara sandal orang-orang yang meninggalkan kubur tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa dia masih punya perasaan, masih punya rasa. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat dan sebagainya, dia bisa menjawab atau tidak bisa menjawab, dan kemudian dia merasakan ada kubur dan sebagainya. Apakah ketika dia di dalam kubur tersebut kemudian Allah kembalikan rohnya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, walaupun tidak ada rohnya saat ketika seseorang itu meninggal, maka ia masih punya jiwa dan raga, masih punya jiwa dan raga, dan kita masih memperlakukan dengan baik. Sama seperti saat ketika bayi janin yang belum ditiupkan roh padanya, maka ia pun sudah memiliki jiwa dan raga, walaupun mungkin belum sempurna. Yang kedua adalah tentang peniupan roh dan larangan aborsi. Ini yang berkaitan dengan hukum fikihnya. Berdasarkan hadis Arba'in Nawawi yang keempat ini, para ulama sepakat bahwa roh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari atau 4 bulan sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah peniupan roh ke dalam janin hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Bahkan jika janin yang keluar itu sempat hidup meskipun sebentar, pelakunya mendapatkan sanksi diat atau membayar denda sebagaimana dia membunuh orang. Itu kalau sudah
120 hari. Kalau sudah 120 hari atau 4 bulan ketika menggugurkan kandungan dan sebagainya, maka dia mendapatkan sanksi, yaitu dia harus membayar diat ataupun dia dihukumi dengan dosa yang besar karena membunuh bayi atau membunuh seseorang yang punya kehidupan. Sedangkan aborsi sebelum janin berusia 4 bulan, jumhur ulama berpendapat hukumnya itu juga haram. Hukumnya juga haram. Meskipun ada ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali yang berpendapat tidak sampai kepada haram, namun adalah termasuk perbuatan yang dilarang apabila belum sampai berusia 4 bulan. Nah, ketika belum sampai 4 bulan tersebut, mungkin ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan penyebab atau kenapa adanya bayi tersebut. Boleh jadi karena diperkosa sehingga ia punya janin dan sebagainya. Maka dalam hal ini ada sebagian ulama yang itu tadi tidak sampai kepada haram, tapi mungkin masih ada makruh dan sebagainya. Namun pada hakikatnya semua janin, semuanya layak untuk lahir dengan normal, layak untuk hidup, karena mereka semuanya apapun alasannya mereka juga berhak untuk hidup dan menikmati kehidupan, dan mereka layak untuk diperlakukan sebagaimana manusia yang lainnya, apapun alasannya, apakah karena mungkin cacat sehingga orang tuanya nggak mau, sehingga mau digugurkan, ataukah karena mungkin hasil perkosaan dan sebagainya. Maka dalam hal ini tetap jumhur ulama mengharamkan hal tersebut, dan kemudian diberikan hak untuk tetap hidup, karena yang salah bukan bayinya. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka tidak ada yang namanya anak haram. Yang haram orang tua haram. Anak tetap halal, karena dia fitrah, suci, dan dia berhak untuk hidup, dan dia bisa saja menjadi orang yang mulia dengan iman dan amalnya. Kemudian yang ketiga tentang pencatatan takdir. Selain meniupkan roh pada janin berusia 4 bulan, mereka juga mencatat takdir untuknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mulai dari rezekinya, ajalnya, amalnya, hingga bahagia dan sengsaranya. Ini pencatatan takdir kedua. Sesudah awalnya dulu di zaman azali, sebelum adanya alam semesta, Allah sudah catatkan takdir kita semuanya. Ditulis semua takdir yang akan terjadi di alam semesta, seluruhnya sudah ditulis, semua sudah dicatat. Bahkan kita pagi hari ini kita hadir di masjid ini, ikut sholat bersama dan ikut bersama-sama mengkaji hadis ini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah. Si Fulan ikut hadir pada hari sekian, pada tanggal sekian, namun dia ngantuk, udah ditulis sudah ditulis, sudah dicatat. Ya, jadi sudah sangat detail sekali pencatatannya, sangat detail. Bahkan jangankan yang besar, ya, yang kecil saja, daun-daun yang berguguran pun itu sudah dicatat. Apalagi sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. Si Fulan sampai kemanapun dia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana dia akan pergi, kemana dia sampai usia berapa dia hidup, anaknya berapa, istrinya berapa, semuanya sudah dicatat. Ya. Nah, saya sekalian Allah, memahami takdir dengan benar. Ada beberapa poin berdasar dalam memahami takdir ini. Pertama, Allah mengetahui segala hal yang akan terjadi.
Dan segala hal itu terjadi pasti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menyalahkan takdir. Kita tidak boleh kemudian bergantung kepada takdir. Tetap kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk khiyar, untuk memilih. Maka ketika Umar bin Khattab itu akan masuk ke suatu daerah yang sedang terkena wabah penyakit, dan dia kemudian tidak jadi masuk ke daerah tersebut, sehingga kemudian menuju daerah yang lain, ada seorang sahabat yang berkomentar, "Wahai Umar, apakah kamu akan lari dari takdir? Kalaupun engkau masuk ke daerah tersebut, kalaupun tidak ditakdirkan untuk sakit, tidak akan sakit, tidak akan terkena penyakit. Kalaupun engkau tidak masuk ke daerah tersebut, tapi kalau sudah ditakdirkan akan terkena penyakit itu, engkau pun juga terkena penyakit." Ya benar, engkau benar. Memang demikianlah. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha. Dan aku lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Jadi semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita lari dari satu daerah ke daerah lain, itu pun juga termasuk sudah ditakdirkan oleh Allah. Sama seperti ketika ada seorang yang mencuri di zaman Umar, kemudian dia mengatakan, "Wahai Umar, jangan potong tangan saya mencuri ini sudah ditakdirkan oleh Allah." Enak aja gitu ya, saya mencuri ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka kata Umar, "Ya, saya juga sudah ditakdirkan oleh Allah untuk memotong tangan kamu." Jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengandalkan takdir ataupun menyalahkan takdir. Dan atas apa yang kita lakukan, lawang kita diberikan kebebasan, ya kan? Diberikan kebebasan untuk berusaha. Sama seperti pagi ini, kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini atau tidak datang ke masjid ini. Pagi-pagi kita bangun, capek, malas kan? Kenapa? Nanti ada pengajian, nggak enak kalau udah masuk ke masjid kemudian keluar. Padahal ada pengajian, nggak enak kalau nggak ngikut. Padahal lagi malas ini, udah ada ke masjid saja. Atau ketika kita juga diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih, saya bisa aja datang, ya udah nggak apa-apa, pokoknya datang aja ke masjid, atau sholat di bawah aja, biar nanti kalau ada pengajian udah langsung pulang aja kan enak. Jadi diberikan kebebasan, kita tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti takdir kita. Sono dijorokin sama Allah. Kamu kan udah ditakdirkan masuk ke masjid pagi ini, udah ditakdirkan untuk mengikuti pengajian di pagi hari. Udah sholat pergi. Apakah begitu tadi? Tidak. Kita tidak merasa sama sekali kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti takdir kita. Tapi kita diberikan kebebasan, silakan untuk melakukan apapun, dan itu semuanya sudah tercatat. Allah Maha mengetahui. Jadi tidak bisa disalahkan. Allah tidak bisa disalahkan. Ketika seseorang melakukan kejahatan, ya salahkan Allah. Allah yang telah mentakdirkan saya berbuat jahat. Oh jangan begitu. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan yang A atau yang B, melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Semuanya sudah diperintahkan. Allah SWT sudah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan yang baik maupun yang buruk, silakan masing-masing. Tapi semuanya punya konsekuensi. Kalau berbuat kebaikan tentunya dapat pahala, berbuat kejahatan dapat dosa. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memilih kebaikan, Allah pun sudah tahu bahwa kita akan memilih kebaikan itu. Ketika kita memilih keburukan, Allah pun juga sudah tahu bahwa kita pada akhirnya memilih keburukan, sehingga sudah dicatat di dalam takdir kita. Baik takdir yang besar, yaitu takdir sebelum ada yang alam semesta, maupun takdir yang saat ketika kita berada
pada perut ibu kita 4 bulan masing-masing, semuanya sudah kembali dicatatkan. Allah mengetahui segala hal yang akan terjadi, dan segala hal itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, apa yang Allah tetapkan termasuk apa yang malaikat catat tersebut kita tidak mengetahui, sehingga kita harus berikhtiar untuk meraih yang terbaik. Ya, ketika para sahabat itu kemudian berkomentar, kalau begitu, kalau seseorang itu sudah dicatat apakah ia masuk neraka atau masuk surga, dia ngapain kita capek-capek dia? Dan kalau berbuat baik, toh pada ujung-ujungnya kita masuk neraka, gitu ya. Udah sekalian aja berbuat jahat, gitu ya. Atau ketika kita sudah ditakdirkan masuk ke dalam surga, ya udah sekarang lihat-lihat aja dulu. Toh nanti juga pada ujung-ujungnya kita akan bertaubat, akan masuk ke dalam surga. Apa begitu? Oh enggak begitu. Kullu muyassar, segala sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Kullu muyassar, semuanya itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang menjadi tekad seseorang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti akan kami berikan jalan-jalannya. Kami akan berikan petunjuknya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hati manusia itu sifat wujud dan sifat takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah tetapkan di dalam hati manusia itu hati yang bersih, hati yang baik, tapi ada potensi untuk berbuat kebaikan, ada potensi untuk berbuat kejahatan. Tapi untuk seseorang itu diberikan kebebasan, silakan pilih. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mau melakukan pembersihan hati, pensucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi itu semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia masing-masing. Ketika kita terus setiap saat berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, dan kita terus berusaha untuk selalu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'at. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati agar aku selalu tunduk taat dan mengikuti agama. Maka kita akan berusaha sedemikian itu, insyaallah sebab Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah kehendaki. Allah akan takdirkan kita di jalan yang benar, jalan menuju surga. Karena memang sudah ditentukan oleh Allah, Allah sudah persiapkan jalan menuju surga ini, jalan menuju neraka ini. Siapa yang menanjak jalan menuju surga dan sebagainya, tentu yang akan diberikan hidayah ke sana. Dan ketika seseorang sudah diberikan jalan menuju surga, dia sudah melakukan amalan-amalan ahli surga, ternyata dia kemudian ketika dicatat bahwa dia ternyata masuk ahli neraka, itu kenapa? Karena memang Allah Maha tahu bahwa di akhir hayatnya itu orang memilih jalan menuju neraka, gitu ya. Jangan disalahkan jangan disalahkan karena dia sendiri yang memilih jalan menuju neraka. Udah tua coba-coba, gitu ya. Udah tua coba-coba, udah. Tapi padahal dia selama ini baik, gitu ya. Selama ini selalu menjadi ikut berjamaah di masjid di awal waktu. Tapi kenapa dia ditakdirkan masuk neraka? Ya gara-gara dia sendiri memilih jalan kesesatan tersebut. Dia udah tua coba-coba, ya. Minum Viagra, datang ke tempat pelacuran, alhamdulillah. Coba-coba karena udah lama, udah setelah ini dia belum pernah melakukan dosa gitu. Nyoba-nyoba berbuat dosa. Tapi alhamdulillah akhir hayatnya ternyata saat melakukan dosa besar itu, saat berada di tempat pelacuran, minum Viagra, nggak kuat jantungnya, mati. Alhamdulillah.
belum sempat bertaubat, baru sekali berbuat kejahatan, ternyata dia akhir hayatnya di situ. Mau masuk kemana lagi kalau bukan ke neraka? Alhamdulillah. Jadi jangan salahkan tidak Allah. Kenapa? Dia salah sendiri menuju ke sana. Siapa yang menyuruh dia menuju ke sana? Ya karena dia sendiri memilih jalan menuju neraka itu. Sama seperti orang ketika menuju ke dalam surga. Ya. Itu karena usahanya juga. Dia berusaha, Allah berikan jalan yang memang di hadapannya. Dia kemudian udah capek membunuh, udah 99 orang dia bunuh, udah capek, udah aku pengen berhenti membunuh, aku pengen taubat. Tapi ternyata karena dia orang keras, orang kasar, orang yang sering berbuat kejahatan, sudah ingin bertobat, ketika dia bertanya dan salah bertanya kepada orang, bertanya kepada seorang rahib yang dia berkata bahwa saya sudah punya dosa membunuh 99 orang, apakah Allah akan mengampuni saya? Oh enggak, Allah enggak akan mengampuni kamu dosanya sudah sangat besar. Dia marah, dibunuhlah orang rahib tersebut sehingga sampai 100 orang yang dia sudah. Tapi dia kembali menyesal, astagfirullahaladzim, kenapa saya masih tetap berbuat jahat seperti ini? Padahal saya kan pengen bertaubat. Datanglah kepada seorang alim, seorang ulama. Dia datang kepada orang yang benar dan kemudian bertanya, dijawablah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dosa segini apapun, dosa sebanyak apapun pasti Allah akan ampuni. Dan tentunya ada syaratnya. Kamu harus meninggalkan tempat, kamu harus hijrah ke daerah yang baik. Karena kalau kamu masih tetap di daerah kamu itu, maka kamu sulit untuk bertaubat. Karena mereka orang-orang yang kasar, yang suka saling membunuh dan sebagainya, sehingga kamu pun akan sulit untuk bertaubat di situ. Maka hijrah ke tempat orang-orang yang banyak mukmin, ya, orang-orang yang banyak beriman, orang-orang yang baik. Namun kemudian ternyata ajal telah mendahulunya sebelum dia sampai di tempat tujuan. Dan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga kemudian dia diberikanlah kepada malaikat rahmat dan masukkan ke dalam surga. Walaupun belum melakukan banyak kebaikan, baru bertobat saja, baru melangkahkan kaki menuju daerah tersebut, padahal dia belum melakukan banyak kebaikan. Tapi begitu disebut dengan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah berikan surga baginya. Nah, ketika kepada seseorang yang berbuat melakukan kejahatan tersebut, memilih untuk berbuat keburukan atau bermaksiat di saat akhir hayatnya, padahal selama ini dia orang yang bertakwa dan sebagainya, apakah Allah tidak punya rasa kasih sayang kepada dia? Yaitu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang itu tidak musyrik, maka pasti akan masuk surga. Selama seseorang tidak musyrik, pasti akan masuk surga. Apakah dia dimasukkan ke dalam neraka dulu atau Allah ampuni dosanya dan masukkan ke dalam surga tanpa masuk neraka dulu, itu juga urusan Allah, adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus selalu berikhtiar, selalu berusaha untuk meraih hal yang terbaik. Bahkan sahabat saja yang mulia tidak punya garansi dia pasti masuk surga. Enggak. Sahabat saja yang mulia tidak punya garansi masuk surga. Ternyata ada di antara mereka yang berjuang di jalan Allah, sudah berjuang bersama dengan Rasulullah SAW, berjihad bersama Rasulullah SAW, namun kemudian di antara kalian nanti akan ada orang yang masuk neraka. Alhamdulillah. Nah, mereka semuanya ketika 3 orang tersebut dikatakan ada yang di antara kalian yang masuk neraka, mereka saling khawatir, takut. Sahabat mulia, tapi di antara mereka ada yang masuk neraka. Nah, ketika
dalam peperangan, dalam perjuangan, ternyata ada salah seorang di antara mereka saat ketika sudah terkena panah, saat terasa sakit sakarat gitu ya, karena tidak tahan terhadap rasa sakit sakaratul maut tersebut, kemudian dibenamlah, ditusukkanlah, itu yang tadi kena panah tadi, kemudian dimasukkan sekalian dijus, ditancapkan ke dalam. Nah itu kan akhir hayatnya dia dalam keadaan su'ul khotimah karena apa? Bunuh diri. Alhamdulillah. Maka kita harus selalu hati-hati dan waspada, harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khotimah, agar kita dimudahkan saat ketika sakaratul maut dan dimudahkan untuk membaca kalimat thayyibah, dan selalu berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketiga, apa yang Allah perintahkan kita wajib mentaatinya. Poin pertama hingga ketiga ini akan membuat kita berikhtiar dan beramal sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Artinya kita harus tetap berikhtiar untuk menuju kebaikan, berusaha untuk selalu membuat kebaikan, dan kemudian menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha, kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menentukan kebaikan untuk kita. Allah mentakdirkan kebaikan untuk kita. Allah menentukan surga untuk kita, dan kita selalu bermohon kepada Allah. Kalau seandainya kita sudah ditakdirkan di lauhul mahfuz atau di perut ibu kita masuk neraka misalnya, ditakdirkan masuk neraka, dan kita kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak mengabulkan kita? Sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kita, menghapus takdir yang sudah menentukan kita masuk ke dalam neraka, dihapus, kemudian ditakdirkan diganti masuk ke dalam surga, dan itu pun juga sudah diketahui oleh Allah. Boleh jadi awalnya ini ditakdirkan masuk neraka, dihapus Allah, ditakdirkan masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat rahimnya, memohon ampunannya dan sebagainya, sehingga kita memang tetap harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masalah yang sampai dalam surga saja, tapi masalah yang kecil-kecil pun kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kesandung gitu ya? Kenapa kita kesandung? Akhirnya apa? Kaki kita lecet, sakit gitu ya, jalannya terpincang-pincang, akhirnya kita harus berobat dulu, padahal kita sedang tergesa-gesa gitu ya. Tergesa-gesa, harusnya kita ikut rombongan gitu ya, ikut rombongan bis gitu ya, ngoreh lah gitu ya, karena kita jalannya akhirnya udah kita masuk ke dokter Arif dulu lah, kakinya berdarah gitu ya. Udah nunggu dokter Arif lama amat sih gitu ya. Akhirnya jam 8 baru datang gitu kan. Sampai ke tempat tujuan, ya bisnya udah berangkat. Akhirnya kita tidak jadi naik bis tersebut. Apapun yang terjadi, syukurilah. Syukuri apa yang ada dan sebagainya. Sampai sana ternyata kita mendengar berita bahwa rombongan bis tersebut ternyata masuk jurang. Alhamdulillah, semuanya wafat. Dan memang kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu semuanya baik. Segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah semuanya baik untuk kita, dan kita selalu harus husnudzon kepada Allah. Jangan marah-marah. Mungkin gara-gara kesandung sih, wow. Habis itu karena marahnya kemudian apa batunya tadi ditendang ya, semakin sakit. Segala sesuatu baik insyaallah, takdir semua baik. Maka alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, segala puji. Nah, hadis Jabir ini Jabir radhiyallahu anhu dari Jabir an Jabir qala jaa Suraqah bin Malik bin
Ju'shum qala ya Rasulullah bayyin lana dinana ka'annana khuliqna al-ana fima al-'amal al-yawm afima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am fina nastaqbilu qala la bal fina jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir qala fa fima al-amal qala Zuhair summa takallama Abu Zuhair bi syai'in lam afhamhu fasa'altu ma qala faqala ya'malu kullun muyassar. Dari Jabir ia berkata, datang Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah ini orang yang dulu sebelum saat ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu hijrah ke Madinah. Kemudian ada sayembara siapa yang bisa mendatangkan kepala Rasulullah dan Abu Bakar maka akan mendapatkan 100 ekor onta. Dan Suraqah ini dia mengejar Rasulullah sampai pada Rasulullah sudah melalui jalan tikus gitu ya. Walaupun jalannya bukan jalan tikus amat gitu ya, jalannya jalan besar ya. Suraqah ini akhirnya bisa mengejar dia, mengejar Rasulullah, tapi 3 kali jatuh terus, kudanya jatuh, balik lagi ngejar lagi jatuh, balik lagi jatuh, dan pas di hadapannya dia Rasulullah SAW. Saat ketika ia jatuh di hadapan Rasul dan Rasul pun bisa memenggal kepalanya gitu ya. Ngapain kamu datang? Enggak, Rasul tidak melakukan itu. Kalau kamu lepaskan kami, gitu ya, maka kamu nanti akan mendapatkan mahkota Raja Persia gitu ya. Dan akhirnya ia pun kemudian melepaskan Rasulullah dan kemudian tidak bilang-bilang kepada siapapun tentang hal tersebut, dan kemudian ya pada akhirnya dia masuk Islam. Dan ketika di zaman Umar bin Khattab menang melawan Persia, nah, dia berkata kepada Umar, kemudian diberikanlah tax ataupun mahkota Raja Persia tersebut kepada Suraqah. Suraqah ini kemudian lantas pada suatu hari yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah penjelasan kepada kami tentang agama kami. Seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Untuk apakah kita beramal hari ini? Apakah itu terjadi pada hal-hal yang benar telah kering dan takdir yang berjalan, ataukah untuk hal yang akan datang? Karena semuanya benar kan sudah kering, takdir sudah ditakdirkan. Apakah kita beramal itu untuk hal tersebut? Beliau kemudian Rasulullah menjawab, bahkan pada hal-hal yang dengannya benar telah kering dan takdir yang berjalan. Ia bertanya, lalu apa gunanya beramal? Kalau sudah ditakdirkan kita semuanya masuk neraka atau masuk surga itu sudah ditakdirkan, kenapa? Apa gunanya kita beramal? Beliau SAW bersabda, beramallah kalian, karena masing-masing dimudahkan untuk melaksanakan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi kullun muyassar, segala sesuatu dimudahkan. Kalau dia beramal untuk amalan ahli surga, maka insya Allah akan dimudahkan menuju surga. Kalau dia kemudian beramal untuk amalan ahli neraka, ya dimudahkan untuk menuju ke neraka. Keempat, orang kafir dan fasik tidak boleh menggunakan takdir sebagai argumen kekafiran dan kefasikan. Misalnya orang yang kalah judi kemudian beralasan ia berjudi karena takdir Allah, dan meskipun kalah besok juga dia akan berjudi lagi jika memang sudah ditakdirkan. Akhirnya menjadi raja judi. Dan tetap saja ini tidak dibolehkan untuk menggunakan takdir Allah SWT sebagai argumen dia berbuat kejahatan. Ya. Sama seperti tadi orang yang untuk dipotong tangannya, tapi Allah pun juga memerintahkan kepada Umar untuk memotong tangannya, itu juga sudah ditakdirkan. Gitu. Kelima, bagi seorang Muslim jika ketetapan atau qada tersebut benar-benar telah terjadi, boleh menggunakannya sebagai argumen sehingga meringankan bebannya. Contoh seorang pelajar yang sudah belajar dengan giat dan mengerahkan segala kemampuan untuk ikhtiar, tetapi ia tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri, ia bisa mengatakan bahwa itu adalah takdir Allah yang mungkin saja Allah akan memberi jalan yang lebih baik baginya. Jadi ketika
qadha itu sudah menjadi qadar. Qadha itu adalah sesuatu yang ditakdirkan Allah yang belum terjadi. Qadar yang sudah terjadi. Qadar itu yang sudah terjadi. Hari ini kita datang di masjid ini sudah menjadi qadar, bahwa kita sudah ditentukan oleh Allah dan kita memang melakukannya dan kita memang sudah berada di dalam masjid. Maka itu adalah qadar. Besok itu masih qadha. Apa yang akan terjadi besok itu masih qadha, masih berupa qadha, belum terjadi dan belum tahu apa yang akan terjadi. Boleh jadi ada orang yang membawa rezeki kepada kita gitu ya. Boleh jadi ada orang yang ngajak kita untuk haji, untuk umroh gitu ya. Itu masih qadha. Jadi belum berupa takdir atau qadar. Jadi ketika seseorang itu sudah terjadi sesuatu, maka itu bisa menjadi sebuah introspeksi bahwa memang kalau itu takdir Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah akan mentakdirkan Allah sesuatu yang lebih baik. Gitu kan? Jadi ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka dia akan hatinya akan terbebas dari gundah gulana, tidak sedih dan berduka, aman. Sama seperti ketika seseorang itu orang tuanya meninggal, wafat dan sebagainya, maka dia kemudian melakukan introspeksi diri dan kemudian melakukan agar ia tidak sedih berterus-terusan, maka kemudian dia melakukan hal tersebut. Itu ini adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi inilah kehendak yang terbaik karena apa? Karena beberapa hal-hal dan sebagainya. Sehingga ketika takdir itu sudah terjadi, maka seseorang harus selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah yang terbaik. Akhir hayat penentu nasib di akhirat. Hadis Arba'in Nawawi yang keempat ini juga mengingatkan kita bahwa amalan terakhir yang pada akhir hayat menjadi penentu nasib di akhirat. Jadi ketika seseorang itu akan masuk surga atau masuk neraka itu sudah bisa diketahui di akhir hayatnya seseorang. Ketika di akhir hayatnya seseorang itu dia mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Ketika seseorang itu di akhir hayatnya ternyata ia melakukan dosa, gitu ya. Di akhir hayatnya dia melakukan dosa, mencuri dan kemudian digubuki sampai mati, gitu ya. Boleh jadi dia memang sudah ditakdirkan masuk neraka. Kita tidak tahu di balik itu semuanya. Boleh jadi dia saat sebelum sakaratul maut dia sudah bertaubat, sudah memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni, maka dia terbebas dari dosanya karena sudah diampuni oleh Allah. Tapi pada hakikatnya secara lahiriah ketika seseorang itu melakukan dosa dan kemudian dia meninggal dan kita tahu bahwa dia belum bertaubat, gitu ya, maka akhir hayatnya adalah su'ul khatimah. Ketika seseorang itu akhir hayatnya dalam ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat dan kemudian dia mampu mengucapkan kalimat thayyibah, maka itulah akhir hayatnya. Walaupun sebelumnya dia melakukan banyak kejahatan. Hadis lain menjelaskan bahwa orang yang akhirnya masuk neraka itu bukanlah orang yang sebelumnya selalu mengerjakan amalan ahli surga. Tidak, tetapi mengerjakan amalan yang dalam pandangan manusia tampak seperti amalan ahli surga. Jadi saat ketika kita melihat kenapa seseorang itu ditakdirkan masuk ke dalam neraka padahal dia orang yang baik, selalu berbuat kebaikan dan sebagainya. Boleh jadi amalan yang selama ini dilakukan, amalan ahli surga itu hanya kamuflase saja. Boleh jadi selama ini dia memang orang jahat. Allah tidak mentakdirkan sesuatu yang buruk kepada seseorang dan menzalimi orang lainnya. Allah tidak menzalimi, tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi boleh jadi karena amalan yang dilakukan itu adalah amalan-amalan yang tidak ikhlas, amalan yang tidak ikhlas, sehingga memang tidak layak masuk ke surga. Dan kemudian di akhir hayatnya Allah tampakkan kepada kita bahwa dia melakukan banyak kejahatan-kejahatan dan akhirnya mati dalam kejahatan. Masih ada beberapa lagi tapi kita sampaikan sini dulu, sudah sampai waktu syuruk. Alhamdulillah Pak Eko nggak ada, kalau Pak Eko ada udah mulai resah dan
bisa. Itu udah selesai, udah masuk surga. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas segala segalanya. Ya, ada yang tanya? Monggo silakan. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat yang kira-kira terjemahnya barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Seolah-olah di kalimat itu kan seolah yang menyesatkan Allah itu menyesatkan, ada yang sengaja disesatkan oleh Allah, ya. Seolah-olah kan begitu ya. Itu gimana, Sob? Ya, may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Ketika seseorang itu diberikan hidayah itu may yahdihillah, Allah di situ disebutkan may yahdihillah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, tidak langsung disebut nama Allah. Wa may yudlil falan tajid lahu. Namun ketika Allah memberikan hidayah petunjuk kepada Allah, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Ketika seseorang itu diberikan kesesatan, itu sesungguhnya orang tidak disesatkan il fasikun, dalam ayat yang lain juga begitu, kecuali orang-orang fasik, kecuali orang-orang yang berbuat kejahatan. Yang disesatkan Allah itu bukan Allah semena-mena, walaupun Allah punya hak prerogatif. Allah tidak semena-mena. Ketika menyesatkan seseorang itu adalah maksudnya adalah mereka sendiri berbuat kejahatan, banyak kejahatan, banyak berbuat fasik. Wa may yudillu bihi illa al-fasiqun, tidak disesatkan oleh Allah kecuali orang yang fasik. Jadi tidak disalahkan, Allah tidak boleh disalahkan dalam hal ini. Allah Maha Zat yang Maha Rahman. Allah memiliki adab sebesar apapun adabnya, tapi Allah itu rahmatnya maha dahsyat, luar biasa. Jadi Allah selalu berbuat kebajikan. Jadi ketika melihat ayat seperti ini, kembali ke ayat yang lain bahwa orang fasik seperti itu kenapa? Orang yang termasuk diberikan catatan ataupun dicatat sebagai ahli neraka, kenapa? Karena dia sendiri melakukan kejahatan, karena dia sendiri melakukan perbuatan fasik. Kalaupun ada termasuk tadi ketika dia berbuat baik-baik dan sebagainya, boleh jadi karena itu ria, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Sehingga dalam melihat hal yang semacam ini, kita pun juga harus selain hati-hati waspada, jangan sampai kita berbuat ria, jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbubuatan yang itu menyebabkan termasuk perbuatan-perbuatan yang riya, yang menyebabkan Allah tidak suka kepada kita dan Allah menentukan neraka bagi kita. Selain itu, kita pun juga harus selalu optimis bahwa selama kita berbuat kebaikan, selama kita mau melakukan kebaikan-kebaikan, Allah akan ridha kepada kita. Banyak ayat dan hadis yang memerintah kepada kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Jangan meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, kita tetap melakukan kebaikan. Bahkan mungkin memberikan sepotong gula, sepotong roti kecil kepada semut, itu pun juga pasti akan bermanfaat, pasti akan Allah Subhanahu wa taala hitung. Ya. Seorang wanita berzina, tidak disebutkan dia telah bertobat, tidak disebutkan, tapi ketika ia memberikan minum kepada seekor anjing, Allah berikan surga kepadanya. Apakah masuk neraka dulu? Itu semuanya Allah adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan dia ke dalam neraka atau mengampuni dosa-dosanya. Yang jelas dia di dalam hadis tidak disebutkan dia bertobat, Kalau bertobat kan langsung masuk surga, ya. Tapi tidak disebutkan. Amalannya kecil, hanya memberikan minum kepada seekor anjing. Namun Allah yang Maha Rahman Maha Rahim mengampuni dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Allah. Ya. Kalau tidak ada lanjutkan sekian. Masih ada. Ya. Ya, kita harus semakin mantap dalam beramal gitu kan. Jadi tidak puas-puas nanti dia memang menuju surga dan neraka itu kan bersama, ya kan. Dan siapa menjalankan perintah Allah, itu kan
sudah ada petunjuknya Al-Quran dan hadis tadi yang memang harus kita sama-sama belajar menjalankannya supaya ya, kita semuanya diselamat. Bukan kita saja, ya, tadi yang disampaikan oleh Ustaz kemarin, bukan hanya kita saja yang masuk surga, tapi di lingkungan kita pun harus kita ketahui. Barangkali seperti itu. Iya, baik, terima kasih atas semuanya. Jadi memang demikianlah bahwa setiap kita itu diperintahkan selalu aslih nafsaka wa ta'awwa ya, perbaiki diri dan ajak orang lain bersama dengan kamu. Jadi kita memang tidak boleh egois dengan masuk surga sendiri ya. Karena memang surga itu luas, sangat luas gitu ya, luas dan sebagainya. Bahkan orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun, sekecil Allah akan perlihatkan dan Allah akan balas. Orang punya satu kebaikan setitik noda, setitik nuqtah dari kebaikan iman yang kecil sekali, iman yang lain sudah habis barangkali amal kebaikannya, tinggal setitik kebaikan, tapi Allah masih tetap memberikan masuk ke dalam surga. Dan luas surga bagi orang yang terakhir masuk surga tersebut adalah seluas 10 kali bumi. Luar biasa, banyak, luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dan kita tidak perlu khawatir surga nanti takutnya penuh gitu ya. Nah, udah yang lain nggak usah masuk surga aja deh biar takut. Enggak, surga itu luas sekali, seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Bumi saja ini sangat luas ya, apalagi langit pertama, kedua sampai ke 7 sangat luas sekali, sangat luas sekali. Dan ketika orang yang terakhir masuk surga ternyata luas surganya dia, khusus untuk dia tersebut seluas 10 kali bumi, wah luar biasa kan tentunya. Maka yang lebih duluan dan lebih banyak tentunya surganya lebih luas lagi. Dan seluas matahari, bukan matahari mal ya, tapi matahari benar matahari. Luasnya luar biasa tentunya, luasnya luar biasa. Nah, kita sama-sama berusaha, sama-sama mengajak kepada kebaikan. Yang harus kita khawatiri adalah kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita melakukan kezaliman ini yang kata Rasul menjadi muflis, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Alhamdulillah, bangkrut kenapa? Karena dia melakukan kezaliman kepada itu, menggibah ini, memfitnah itu, dan melakukan banyak perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan dosa-dosa kezaliman kepada sesama, yang pahala kita nanti akan kita bagikan kepada orang-orang yang telah kita zalimi. Inilah namanya muflis. Alhamdulillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik dan hidayah kepada kita, agar kita selalu berada di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Takbir dan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.